GB Immanuel yang dikasihi Tuhan, yang saya banggakan karena sampai hari ini saya percaya saudara tetap teguh di dalam Tuhan, dalam pengharapan cintamu kepada Tuhan. Ya, andalkan Dia. Saya percaya itu tetap terjadi, dan saudara melihat bagaimana Tuhan nyata dalam hidup kita. Dan mari siapkan hati, buka hati untuk firman Allah supaya dia terpatok di dalam hatimu, dan itulah yang akan membersihkan engkau, akan mempersiapkan engkau. Dan mari kita oleh pertolongan Roh Kudus lakukan, aplikasikan dalam hidup percaya kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk minggu pertama pada bulan Juli ini. Tuhan, terima kasih kami boleh melihat semuanya karena Roh Kudus yang menolong kami, memberikan kekuatan, penghiburan, mengarahkan kami supaya kami tetap memandang lebih daripada itu. Hati kami dibuat untuk tetap percaya, bahkan semakin menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih. Layakkan kami, kuduskan, sucikan, ampuni dari segala kesalahan. Mungkin sepanjang minggu berjalan kami bersalah dan berdosa di hadapan Tuhan. Ampuni, layakkan kami Tuhan untuk terima kembali kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, dan dilanjutkan sebentar dengan perjamuan kudus. Tuhan, tolong kami. Hamba-Mu berserah kepadamu, urapi dengan pengurapan yang baru, sehingga waktu disiarkan firman Allah dengan sederhana, nah biarlah semuanya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya pasti akan diberkati. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Nah, firman Tuhan terdapat diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai 31. Saya baca dengan cepat. Berkata demikian. Doa perikopnya, doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Ayat 25, "Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara yang sia-sia, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Tuhan Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara dan saya yang
kerinduannya membaca dan merenungkan firman Tuhan dan lakukan dengan kekuatan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alkitab berkata setiap orang yang kesukaannya firman Allah, ia akan berbuah dan akan berhasil pada apa yang diperbuatnya. Bahkan bukan karena dia cuma buka hati, yaitu saudara dan saya, ada kerinduan, ada lapar dan haus, maka firman itu yang melaksanakannya di dalam orang tersebut, yaitu saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, dalam perikop yang baru kita baca bersama-sama, bagaimana Petrus dan Yohanes mengalami tekanan dalam hidup mereka. Kalau dari ayat 1 sampai dengan ayat 22, perikopnya Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah. Dan mereka ditekan, mereka dijepit, dilarang untuk memberitakan pakai nama Yesus. Tapi mereka bilang, mau taat kepada Allah atau mau taat kepada manusia, suruh pilih. Kami tidak mungkin untuk tidak berbicara atas nama itu. Nama Yesus maksudnya. Jadi mereka semakin ditekan atau semakin dijepit, tapi mereka semakin melejit di dalam percaya mereka kepada Tuhan. Memberitakan firman Tuhan semakin melejit. Makanya kalau Petrus ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, nah sekali khotbah 3.000 yang diselamatkan. Ya. Jadi sekali lagi dalam perikop yang baru kita baca bersama, bagaimana Petrus dan Yohanes mengalami tekanan dalam hidup mereka. Nah, kita juga sekarang mengalami banyak tekanan, saudara. Tapi biarlah kita lihat kebenaran firman Tuhan. Nah, bukankah kita sekarang mengalami banyak tekanan dalam hidup percaya kita sekarang? Bagaimana respon saudara dan saya? Jangan komplain Tuhan. Jangan bertanya, kok jadi begini Tuhan? Tetapi sebaliknya kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Harus tetap percaya dan meminta keberanian ilahi untuk memberitakan firman Allah dan mereka dilawat oleh Roh Kudus. Saudara, sebagaimana ketika Petrus dan Yohanes mereka dibebaskan, mereka datang kepada teman-teman yang sementara berdoa, mendoakan Petrus dan Yohanes. Dan mereka dilawat oleh Roh Kudus. Itu ayat 29b sampai 31. Jadi Petrus dan Yohanes ditekan, termasuk teman-temannya merasa ditekan. Karena ketika sudah baca mereka berkata, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Ya, mereka berdoa, berikan kami keberanian. Nah, ini satu hal yang luar biasa, saudara ini. Jadi mereka mengalami ketekanan, mereka seolah-olah dijepit ini nih, tapi mereka berseru kepada Tuhan. Berikan kami keberanian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika kita mengalami mengalami tekanan, dijepit, mari kita deklarasi, serukan firman Allah. Pasti sorga akan mendengar. Nah, kekasih Tuhan, saya mau katakan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang percaya tidak akan mengalami kesulitan dan pergumulan dalam hidup ini. Men, sekali lagi, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang percaya tidak akan mengalami kesulitan dan pergumulan dalam hidup ini. Karena kesulitan dan pergumulan hidup bisa Tuhan pakai untuk menguji dan mendewasakan kerohanian kita selaku orang yang percaya. Nggak mulus, saudara. Nah, hari-hari terakhir ini
ini kita bersyukur itu nyata real ya buat saudara dan saya. Oleh sebab itu sangatlah penting bagi kita untuk dapat melewati setiap pergumulan hidup dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itu dia yang Tuhan mau. Jadi respon saudara dan saya ketika mengalami tekanan, ketika mengalami dijepit, bagaimana reaksi saudara dan saya? Apakah ditekan terus tenggelam, dijepit terus mempersalahkan siapa-siapa, apalagi mempersalahkan Tuhan, bersungut-sungut, atau kita semakin teguh, semakin melejit ini. Jadi makanya tema ini semakin ditekan, semakin diteguh, atau semakin dijepit tapi semakin melejit. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 cara memberi respon yang benar atas pergumulan hidup kita ini, yang kita alami. Karena firman Tuhan berkata kesusahan sehari cukup. Jadi setiap hari kita ada kesusahan yang Tuhan izinkan. Tapi ketika kita meresponi dengan tepat, kita ada jalan keluar yang terbuka yang Tuhan sediakan. Punya pengalaman, Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi dia berjalan saja, tidak buat kemah di situ, dia tinggal di situ, tidak. Dia berjalan saja. Dia berkata, sebab gada dan tongkatmu menyertai aku. Jadi kita ada gada dan tongkat. Nah, jadi saya bilang tadi, itu diizinkan Tuhan untuk mendidik kita, menguji kita, mendewasakan kita. Gada itu dan tongkat itu pengajaran buat kita. Domba-domba yang nakal itu dihajar sama tongkatnya Tuhan. Nah, kalau domba yang nakal kan, jangan saudara dan saya jadi domba yang nakal. Berapa kali kita kalau lihat di dalam firman, berapa kali nanti lama-lama gembalanya langsung pukul kakinya sampai patah ini. Karena apa? Suka lari sendiri. Tuhan mau tuntun tapi lari. Nah, akhirnya Tuhan dengan ya kasih itu, dengan kasih mengajar. Dan satu hal, Tuhan tidak pernah amputasi kita. Tuhan tidak pernah potong saudara dan saya. Ketika saudara dan saya dididik, diajar sama Tuhan, tidak pernah dipotong, tidak. Karena kita tubuh Kristus. Mana mungkin Yesus mau amputasi dirinya sendiri, tubuhnya sendiri. Tidak. Dia akan didik saudara dan saya. Nah, mari respon dengan benar. Ya. Jadi ada gada dan tongkat Tuhan yang menyertai saudara. Gada menghibur saudara, kata firman. Ya, tongkat mendidik saudara. Nah, yang pertama, sekali lagi 3 cara memberi respon yang benar atas pergumulan hidup. Yang pertama, andalkan kuasa Allah. Ayat 24 berkata, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Ini berbicara Tuhan yang kita sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Artinya apa? Artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi dan segala isinya. Saat kita menghadapi persoalan hidup, maka kita harus mengandalkan kuasa Allah untuk menolong saudara dan saya. Ya. Karena kita percaya Allah kita lebih besar dari persoalan hidup yang kita hadapi. Apapun, sebesar apapun, sekecil apapun, Tuhan lebih besar. Dia besar.
Jangan berkata persoalanku yang besar. Tidak. Tuhan lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Masalah yang kita hadapi. Nah, dari firman Allah ini, mereka tidak mengeluh, mereka tidak bertanya, mempertanyakan Tuhan, tapi mereka berseru, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Jadi mereka percaya persoalan mereka Tuhan bisa selesaikan. Sudahkah saudara dan saya mengandalkan kuasa Allah ketika berada dalam pergumulan? Ya, kalau saya mau cerita banyak. Bagaimana kalau dalam pelayanan ini kita diancam, kalau ingat dulu tahun 90-an masuk ke pedalaman, diancam sama dukun-dukun di sana, mereka mau tangkap. Waktu itu mereka saksikan ketika mereka bilang, "Loh, mereka lihat sendiri loh, dukun-dukun itu." Mereka bilang, "Kok ada api yang membungkus ini, nggak bisa dipegang." Kalau yang lain katanya orang lain itu mereka tangkap, mereka masuk di botol. Nah, bayangin saudara ini. Tapi karena kuasa Allah yang menolong. Jadi mari, ketika saudara dan saya alami kuasa Allah, mari kita saksikan. Banyak saudara. Saya bagaimana pulang dari Samarinda dengan istri naik mobil. Setan mau bunuh. Kami sudah tinggal 21 kilo sampai Balikpapan. Kami mengalami kecelakaan. Tapi kami di situ melihat pemeliharaan pertolongan Tuhan. Dan sudah alami, memang waktu itu belajar. Berdoa, dan Tuhan kasih firman. Tuhan yang melukai, Tuhan yang menyembuhkan. Dan saya lihat itu tanda ketika Paulus berkata, "Dalam tubuhku ada tanda-tanda paruh milik Kristus." Jadi apa yang kita alami, ada tanda di dalam hidup kita ini nih, itu tanda milik Kristus, saudara. Proses daripada Tuhan. Saya punya tangan sebelah kanan ini patah hancur ini. Itu sampai 3 kali ngalami operasi. Tapi saya melihat di balik itu ada kuasa Allah yang semakin yakin percaya ini Tuhan izinkan untuk mendidik ini. Memang melihat semuanya bukan bangga, pelayanan, karena ponaan itu kami layani itu dia sudah orang tuanya di Bali, papanya ABRI, dan di kompleks itu mereka kumpul saudara, dia sudah kelas sabu. Jadi bawa di Kalimantan Timur dan setiap malam mandi sampai puluhan kali. Sampai badannya dibentur-bentur. Jadi waktu dibawa ke Samarinda, ke orang tua kami digurung di rumah ini, di kamar. Jadi kamar sudah ditaruh semua dindingnya, istilahnya taruh kasur karena dia suka bentur kepala. Nah, kami dipanggil, suami istri melayani. Dan luar biasa, karena kuasa Allah. Dokter sampai heran, kok bisa ini? Mana bisa ini? Tapi dia bilang, dia saksikan siapa? Oh, om dan tante saya yang melayani, yang doakan. Nah, sekarang sudah lepas, sudah kerja baik-baik ini. Berapa tahun? Memang itu sekali muncul tapi didoain terus. Kami katakan, ayo terima firman Tuhan, terpatok di dalam hatimu, deklarasikan Allah lebih besar dari persoalan hidup ini. Dan sudah, bebas saudara. Nah, itu kami mengalami saudara. Ya, jadi andalkan kuasa Allah dalam hidup ini. Itu yang pertama.
Yang kedua, andalkan kedaulatan Allah. Ayat yang ke-28 berkata, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa kehendakmu. Saudaraku, dalam keadaan yang sulit, kita harus percaya bahwa Allah berdaulat penuh atas kehidupan saudara dan saya. Ya, ini harus percaya. Dan kadang kita menyanyi, berdaulat atas hidupku. Tapi kita belum mengerti. Saya dulu juga begitu, nyanyi-nyanyi. Tapi ketika benar-benar mengerti, memang Allah, andalkan kedaulatan Allah di dalam hidup kita. Dia yang berdaulat atas kehidupan kita. Tidak ada satupun rancangan Allah yang mampu digagalkan oleh manusia. Tidak ada, setan pun tidak bisa menggagalkan. Karena kita andalkan kedaulatan Tuhan. Oleh sebab itu, jika kita sedang berada dalam kesulitan, percayalah bahwa Allah terlibat dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Bagian saudara dan saya, andalkan kedaulatannya, kasihi dia. Kan ada hukum yang terutama. Dan memang itu perlu diaplikasikan dalam hidup ini. Itu Roma 8 ayat 28 yang barusan kita baca tadi. Mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Saudara, pertanyaannya, apa yang kita rasakan jika mengandalkan kedaulatan Allah dalam menghadapi persoalan hidup? Tentu kita akan lihat jalan keluar yang dibuat untuk saudara dan saya. Pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Kita akan merasakan sejahtera dalam hati. Ini yang pasti kita alami kalau kita mengandalkan kedaulatan Allah dalam hidup saudara dan saya. Ya, jadi mari saya mau katakan, andalkan kedaulatan Allah dalam hidup saudara dan saya saat sekarang. Dan kita akan mengalami apa yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, andalkan kuasa Allah. Yang kedua, andalkan kedaulatan Allah. Dan yang ketiga adalah andalkan mujizat Allah. Jadi dalam perikop ini ayat 23 sampai 31 ada 3. Mari, itulah yang Petrus, Yohanes, dan teman-teman mereka yang berseru, mengapa rusuh bangsa-bangsa, berikan kami keberanian. Mereka andalkan kuasa Allah. Mereka andalkan kedaulatan Tuhan. Dan yang poin yang ketiga, mereka andalkan dan kita harus andalkan, yaitu mujizat Allah. Ayat yang ke-30. Berkata, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Nah, ini tangan kita cuma dipakai Tuhan. Tapi Tuhan yang pegang tangan saudara dan saya. Allah yang pegang tangan saudara dan saya di dalam nama Yesus. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ini dia saudara ini. Banyak orang percaya merindukan untuk dapat mengalami mujizat Allah. Tetapi sayangnya mujizat Allah tidak akan datang ketika keadaan kita baik-baik saja. Mujizat terjadi ketika orang percaya sudah dalam keadaan sangat terjepit, tertekan, dan secara akal sudah mustahil dapat dilewati. Oleh sebab itu kita perlu
untuk hidup mengandalkan mujizat Allah ketika menghadapi segala persoalan hidup, agar kita tetap kuat dan tidak mudah putus asa. Ya, lihat 3 hal yang mereka andalkan. Kuasa Allah, kedaulatan Allah, mujizat Allah mereka andalkan. Satu hal yang saya mau katakan. Karena ayat 31 berkata demikian. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Ya. Ini bagian A, 31 bagian A. Saudara, kadang-kadang saudara dan saya ketika mengalami dijepit, ditekan, mengalami apa saja dan hidup kita. Kalau kita tidak mengandalkan kuasa Allah, andalkan kedaulatan Allah, tidak andalkan mujizat Allah, kita yang goyang, saudara. Ya. Saya dapat rema dari pembacaan firman ini. Banyak saya juga ngalami goyang imannya, goyang pengharapannya, goyang langsung kendor. Tapi mereka ketika mereka mengalami dijepit, ditekan, bukan goyang, saudara. Kepercayaan mereka semakin teguh. Nah, ini Tuhan kita luar biasa. Harus mengerti. Doa, baca firman Tuhan, deklarasikan, dan kita akan dapat rema. Dan ketika kita dapat rema, kita deklarasikan, kita perkatakan, karena Paulus berkata, kami memiliki roh iman, oleh sebab itu kami percaya, oleh sebab itu kami berkata-kata. Jadi ketika kita mengalami tekanan, mengalami dijepit, seolah-olah mustahil tidak ada jalan keluar, nah di situ kita mengalami. Bukan kita yang goyah, tetapi di sini dikatakan goyanglah tempat mereka berkumpul. Ini luar biasa. Jadi mereka semakin teguh, semakin melejit, tapi saya percaya kuasa-kuasa kegelapan yang akan goyah. Yang mau datang menyerang saudara, yang mau menekan saudara dan saya, pasti mereka akan menyingkir menjauh. Dan mereka berkata, wah ini anak Tuhan ini, hamba Tuhan ini, keluarga Tuhan ini nggak bisa digoyangkan. Nah saudara, ya itu saya dapat remain. Banyak kita mengalami jepitan, mengalami tekanan. Jangan kita goyah, harus bangkit. Jangan kendor. Ya, itu. Nah, sekali lagi saya mau katakan, apakah kita pernah mengalami mujizat dari Allah? Ya benar, saya sering mengalami mujizat daripada Tuhan. Apalagi dalam pelayanan mengalami banyak mujizat. Salah satunya ketika mengalami sakit. Nah, ada teman-teman berdoa dan pas waktu itu ada Ibu Elizabeth dari Australia, Ibu Elizabeth Brockshaw, dia datang untuk pelayanan. Nah mereka bilang, tolong langsung dulu di rumah hamba Tuhan, sakit. Memang saya waktu itu sakit sudah berapa minggu, panas, gak tahu ini gimana ini. Dan ketika ditelepon, mereka sudah dalam perjalanan, hujan lebat waktu itu. Turun dari pesawat, mereka langsung bawa ke rumah. Dan saya bilang sama istri saya, nggak usah di tempat tidur, ayo saya mau ganti baju aja biar duduk di ruangan tamu. Saya duduk. Nah begitu saya duduk, ini rasanya muter. Ini saya lihat plafon loh, kok di bawah, saya di atas, muter, padahal saya duduk loh. Nah ketika lihat, sudah di depan. Nah dia berdiri di
depan pintu. Setelah istri saya bukakan pintu, dua-dua pintu dibuka, berdiri dia perhatikan saya. Dia lihat betul-betul dan dia datang melangkah, langsung tangannya itu langsung dia pukul di belakang saya di tengkuk ini. Keras sekali saudara. Batuh. Tapi ketika dia pukul, saya merasakan, ada sesuatu yang lepas. Saya bilang, kok ada yang terangkat di dalam hidup ini, rasanya kok segar ini nih. Nah, terus dia katakan, setan hendak membunuh Bapak ini. Nah, baru saya tahu di situ, ketika kita mengandalkan mujizat Allah, setan tidak bisa berkuasa. Saya bersyukur. Habis itu saya bilang sama istri saya setelah didoain, mereka pulang, mengucap syukur untuk kesembuhan, mukjizat yang boleh terjadi. Dan saya bilang, ayo saya mau mandi dulu, masain air panas. Dan istri saya bilang, sudah, bisa, sudah sembuh, sudah seger yang ini. Saya berdiri, mengucap syukur sama Tuhan, mandi, makan, luar biasa. Nah, begitu malam ada KKR dan anaknya, dia lihat, Pak, loh, Bapak yang tadi kan, ya saya sudah ngalami kesembuhan daripada Tuhan. Ini luar biasa. Jadi mari kita andalkan, saudara, kuasa Allah, kedaulatan Allah, dan mujizat-mujizat Allah. Dia sediakan buat anak-anaknya, yaitu saudara dan saya. Ya, saya percaya doa saya, dan saya percaya dengan apa yang kita hadapi sekarang membuat kita lebih dekat, bahkan mau tinggal di dalam Dia. Ya, Tuhan mau kita tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam kita. Firman-Nya juga di dalam kita ini. Percaya bahkan semakin menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, kepada Dia. Sehingga kita semakin kokoh, semakin teguh, dan tidak goyah. Amin. Karena kita deklarasi, perkatakan, karena saudara dan saya memiliki roh iman daripada Tuhan. Jadi sekali lagi, andalkan kuasa Allah, andalkan kedaulatan Allah, andalkan mujizat-mujizat Allah. Maka Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara dan saya. Kita semakin teguh sehingga finish strong. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman Allah sudah diberitakan, dan saya percaya jemaat yang mendengar dan siapapun yang akan membuka di dalam rekaman ini, mereka pasti akan diberkati. Terima kasih, tidak goyah walaupun mengalami banyak tekanan, tetapi semakin teguh di dalam hidup ini, semakin kokoh di dalam pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih. Sebentar lagi kami akan makan tubuh dan darah Yesus, karena minggu pertama setiap kali kami melakukannya, biarlah kami menguji diri kami, biarlah tinggal di dalam Tuhan. Makasih Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan, dalam situasi sekarang berikan hikmat kepada Bapak Presiden, menteri-menteri, baik yang di pusat, lembaga tinggi negara yang di pusat, bahkan di daerah. Tuhan, berikan hikmat buat mereka untuk menjalankan roda pemerintahan ini. Terima kasih pemerintah yang dituntut oleh Presiden supaya kerja lebih keras lagi. Berikan hikmat kepada mereka sehingga tidak akan di-reshuffle lagi. Tapi karena hikmat Tuhan, mereka dapat mengerjakan dengan tepat. Terima kasih sehingga rakyat Indonesia mengalami lawatan Tuhan di dalam soal kebutuhan-kebutuhan.
Dan kami gereja Tuhan berdoa supaya Roh Kudus datang melawat bangsa Indonesia sehingga benar-benar mereka percaya bahwa ada Allah di dalam sorga dengan kuasanya, dengan kedaulatannya, dengan mujizat-mujizat yang disediakan ketika bangsa kami berseru dengan ketepatan kepada Tuhan. Gereja Tuhan berdoa di dalam ketepatan kepada Tuhan, pasti ngalami lawatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur untuk semua apa yang Tuhan sudah sediakan. Doa untuk Provinsi Kalimantan Timur, kota kami di mana kami berada, berdomisili, buat jemaat-jemaat, keluarga lepas keluarga, saudara-saudara sana famili, anak-anak, cucu-cucu, semuanya Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam anugerah-Mu kami percaya. Jadi genap termaterai dalam hidup kami. Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan sekarang kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua yang ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua diberkati dengan sharing firman Tuhan yang singkat. Dan sekarang kita akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Persiapkan hati, saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Dan diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-27. Sebelum saudara dan saya untuk ambil roti, angkat di hadapan Tuhan, ambil cawan di hadapan Tuhan, angkat di hadapan Tuhan. Mari kita lihat pada firman Allah yang berkata 1 Korintus 11 ayat yang ke-27 mulai. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Mari minta Tuhan layakkan saudara dan saya. Beres dengan Tuhan. Ayat 28 berkata, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Mari saudara uji diri sendiri. Minta Tuhan selidiki. Minta ampun sama Tuhan. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi kita harus minta kelayakan daripada Tuhan, uji diri sendiri, dan akui ini adalah tubuh dan darah Kristus. Supaya kita dapat berkat daripada Tuhan. Ya, mari buka hati. Saya percaya firman Allah sudah membersihkan saudara, dan kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Makan dengan iman, minum dengan iman. Ayat 23 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari katakan, amin, makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih, naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima firman Allah, dan kami boleh terima lagi tubuh dan darah-Mu yang benar-benar makanan yang Kau katakan dalam firman-Mu. Kami akan mengalami kebangkitan hari-hari terakhir ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semakin kami ditekan, semakin kami dijepit, akan semakin melejit, semakin teguh, kokoh di dalam Tuhan. Kami tidak akan goyah. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Roh Kudus tolong kami, bawa kami untuk alami firman Tuhan. Aplikasikan firman Tuhan dalam ketepatan seperti apa yang Tuhan mau. Sampai finish strong. Tuhan datang, angkat kami dalam kemuliaan yang kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih dan terimalah berkat Tuhan, anugerah dari Bapa Surgawi, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus, menyertai saudara, memberkati saudara hari lepas hari sampai Tuhan datang, angkat kita dalam kemuliaan kekal bersama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.